Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana awwala suhuris sanatil hijriyah syahrul muharram wa ja'alahu minal ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang kami muliakan dan kami taatimi. Kepada Bapak Kepala Desa yang kami muliakan, yang kalau kita dengarkan sambutannya tadi, Pak Kepala Desa maupun Bapak RT, itu daging semua gitu ya. Mentes banget dan harus kita ingat-ingat semuanya untuk bekal kita menghadapi tahun baru 1447 Hijriah. Para adik-adik remaja yang kami muliakan, ibu-ibu, halo ibu, semangat nggih? Ibu-ibu yang sudah rela meninggalkan drakor, yang sudah nggak main status-status 1 jam ke depan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita semuanya, amin Allahumma amin. Kalau bersyukur Pak Kades, kalau tidak salah dulu saya pernah isi di sini juga ya, 3 bulanan itu, berarti ini artinya istiqomah. Kalau kelingan kali ngendikanipun Kanjeng Nabi, ahabbul amali ilallah adwamuha wa inqal. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, yang istiqomah, yang langgeng, yang berkesinambungan, yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi ngajinya kita nggak usah lama-lama, tapi terus menerus setiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah, itu amal yang sedikit tapi istiqomah, itu lebih disukai Allah. Baca Quran 1 hari 1 lembar itu lebih baik daripada baca Quran sekali duduk 3 juz tapi 6 bulan nggak baca lagi. Sedekah 2.000 rupiah setiap Jumat itu lebih bagus daripada sedekah langsung 100.000 tapi setahun nggak sedekah lagi gitu ya. Jadi itu istiqomah luar biasa. Dan mudah-mudahan harapan Pak RT tadi, harapan Pak Kepala Desa, pengajian tribulanan ini mudah-mudahan juga istiqomah sampai anak cucu kita, amin Allahumma amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, semoga semangatnya kita ngaji pada malam hari ini menjadi wasilah kululan panjenengan tansah dikantuk atau tansah diberkahi lan dirahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin. Semoga kululan panjenengan dipun paringi sehat lahir batin, diparingi umur ingkang panjang barokah, diparingi jembaring rezeki kanthi halal kathah manfaat lan barokah. Anak cucu kula panjenengan dipun paringi sholih-sholihah, pungkasane nginjang, muga kula panjenengan dipun kersakake kali Gusti Allah pungkasan ingkang husnul khotimah, amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu, ini ngajinya kalau suasananya kayak gini itu kita ngaji ala sersan, serius tapi santai, setuju? Nah, ngaji ini santai mohon nggih, tapi serius. Ibu bapak ingkang kami muliakan, sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan,
manusia yang hari-harinya itu senantiasa mikir ke awake kula panjenengan kersane umatnya itu terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga yang selama-lamanya. Alhamdulillah. Muka-muka di tahun 1447 ini bulan panjenengan wajib ngata-ngatake mau sholawat. Setuju? Ngata-ngatake mau sholawat Bapak. Sholawat itu tidak harus pakai robana, tidak harus dilakukan. Pokoknya dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga boleh. Yang jelas kita harus memperbanyak baca sholawat. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kades, nanti yang sangat kita harapkan adalah memperoleh syafaatnya. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik nikmat nanti di akhirat Bapak Ibu. Ketika kita sudah dapat syafaat, nanti kita di akhirat selamat, kemudian masuk surga juga dengan selamat. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, fa'akathu syafaati yaumil qiyamah, maka pasti akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi pelajaran ngaji hari ini yang pertama adalah memang kita harus memperbanyak sholawat. Berapa banyak Pak Amin? Sebanyak-banyaknya, tapi paling tidak sehari semalam itu 20 kali. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ibu menjadikan waktu kita 24 jam dalam sehari semalam. Gini apa nggih? Nah, ketika kita baca sholawat itu nggak nyampe 1 menit Bapak. Misalnya kita cek ya, Sallallahu ala Muhammad, 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 Sallallahu ala Muhammad. Ini malah nggak nyampe setengah menit, Satarno. Nggak nyampe setengah menit. Kulon jenengan diparingi waktu kali Gusti Allah sehari semalam itu 1440 menit. Anggap kita 10 kali sholawat itu setengah menit, berarti satu hari kita hanya perlu 1 menit saja. Setengah menit pagi hari, setengah menit sore hari, baca sholawat, insya Allah kulon jenengan pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bahkan tentang sholawat niki Ibu Bapak yang saya muliakan, disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Badi karya Imam As-Sakhawi. Ya, As-Sakhawi ini adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini ulama besar. Beliau mengatakan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sababun linailil syafaatihi, akan menjadi sebab memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sababun liqada'il hawaiji. Siapa yang membaca sholawat kepada Nabi itu akan menjadi sebab dikabulkannya seluruh doa-doa kita, dikabulkannya seluruh keinginan-keinginan kita. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu, ibu-ibu ini biasanya kalau punya keinginan besar terus ngapain biasanya Bu? Biasanya pasang status, tolong doain aku ya, begitu ya. Nah sekarang harus dirubah Bu, jangan pasang status tapi bersolawatlah, karena keinginan ibu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca solawat. Ibu kepingin anaknya nurut, baca solawat. Ibu-ibu kepingin suaminya itu nggak gandrung terus sama WA misalnya gitu ya, maka baca solawat. Ibu-ibu kepingin renovasi rumah, kepingin ganti motor baru, kepingin anak-anaknya yang kuliah lancar, kepingin yang sakit-sakit disembuhkan, baca solawat. Karena solawat itu adalah sababun
li qadail hawaij, salat itu menjadi sebab dikabulkannya doa-doa. Kemudian selanjutnya Imam As-Sakhawi mengatakan sababun limaghfiratiz dzunub. Sholawat itu adalah menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya sababun li kafayatillahi ma ahamma al-abdi. Jadi sholawat itu adalah oleh Allah akan dicukupi seorang hamba itu dari kesusahan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sering baca sholawat ini mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan jauh dari kesusahan. Segala hal-hal yang merintang akan ada selalu jalan keluar. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya sababun lidawamil mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sholawat kita akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir disebutkan dalam kitab itu sababun lidawamil iman. Kalau kita sering baca sholawat, maka kita akan dimudahkan untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya monggo baca sholawat. Kalau jenengan kepingin dikabulke doa-doanya, kepingin diijabah keinginannya, dosa-dosanya kepingin diampuni, kemudian kulon jenengan kepingin boten kesusahan dalam menjalani kehidupan ini, semakin tambah cinta kepada Nabi, semakin iman kulon jenengan kokoh, perbanyak baca sholawat. Setuju Ibu? Minimal berapa coba? Tak tes, minimal berapa Ibu sehari? 20. Pagi 10, sore 10. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian hari ini tadi disampaikan kita ngajinya bertepatan dengan tahun baru Islam. Hari ini itu kita sudah memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih menghendaki kita punya umur panjang. Alhamdulillah. Bedane tahun baru Masehi dengan tahun baru Islam itu napa Pak Amin? Bedanya begini. Kalau tahun baru Masehi, orang-orang tuh sering berteriak Happy New Year, gitu ya? Bahasa Inggris ya. Happy New Year gitu, tahun baru. Tapi kalau di tahun baru Islam itu kita harus berteriak, sudah tobat belum bro? Nah, gitu harusnya kita. Kita tuh muhasabah. Kalender Islam itu diawali dengan perjuangan, ya, tonggak perjuangan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan diawali dengan pesta pora. Makanya kalau di tahun baru Masehi banyak sekali kembang api yang menjulang ke langit, tetapi kalau di tahun baru Islam kita nanti malam harusnya bangun nangis, jaluk ning Gusti Allah, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Kalau di tahun baru Masehi kita sering dengar banyak trompet yang begitu membisingkan, maka di tahun baru Islam kita harus muhasabah. Tadi disampaikan oleh Pak Kades ya, kita harus bermuhasabah. Itu bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Tadi disampaikan oleh Pak Kades ya. Ini nyambung-nyambung saja. Kita muhasabah, sudah berapa banyak amal-amal yang kita lakukan. Tadi sampaikan Pak Kades, sudah berapa banyak perintah-perintah Allah yang tidak kita tunaikan, yang kita tinggalkan. Halo bapak-bapak, makanya kita hijrah. Ayo, hijrah bukan pindah tempat, tapi hijrah dari malesnya kita ibadah menjadi rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari yang begitu cinta kepada dunia, tetapi lebih cinta kepada akhirat. Jadi cinta dunia itu boleh, nggak ada yang melarang cinta dunia itu, tetapi harus jangan sampai melebihi cinta kita kepada akhirat yang akan tinggal selama-lamanya di sana. Setuju Ibu Bapak?
Kita harus berhijrah dari yang dalam rumah tangga mungkin galaknya nggak karu-karuan kemarin di tahun 1446 karo bojone galak, yuk kita hijrah. Masya Allah, kalau ini saya ingatkan untuk bapak-bapak dulu nggih. Bapak-bapak, saya itu ngerti perempuan itu luar biasa ketika saya merenung di Ramadan kemarin, Pak Kades. Jadi di Ramadan kemarin itu saya sadar, makanya dulu saya galak sama istri, sekarang agak jinak. Perempuan itu ternyata luar biasa, Ustaz Parno, Ustaz Ridwan. Ketika di Ramadan, saya bayangin gini, Ramadan itu jam 5:30 sore, bapak-bapaknya itu kan biasanya udah mandi kan, udah mandi terus duduk santai-santai main WA gitu, scroll media. Sementara istri kita tuh di dapur, padahal sama-sama lapar ya kan, mempersiapkan hidangan berbuka untuk kita dan keluarga. Ini luar biasa. Kemudian pas malam harinya jam 3 itu bapak-bapak masih tidur semuanya. Istri-istri kita sudah bangun, dia langsung ke dapur dan nggak membangunkan suami yang jenengan dereng dibangunkan, Pak. Ketika masakan sudah selesai, hidangan sudah tersaji semuanya, baru awake dewi dibangunkan. Itu pun angel banget gitu tuh. Angel banget, kontang itu sangat angel. Karena memang yang namanya sahur itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah inilah saya jadi sadar, ya Allah, ternyata luar biasa. Dan dalam Islam itu ada 4 perempuan yang harus dimuliakan Bapak Ibu. Satu adalah ibu kita. Jadi ibu kita ini harus dimuliakan. Ibu kita itu tidak pakai mahkota kepalanya, tapi beliau adalah beralaskan surga. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu, makanya harus kita muliakan. Andai kata ada cita-cita kita, keinginan kita yang belum terkabul, kita koreksi di tahun ini. Siapa tahu, atau jangan-jangan saya pernah menyakitin ibu saya ya, walaupun tanpa sengaja. Saya pernah pulang kerja capek banget di kantor atau di jalanan, itu ada sesuatu yang bikin kita jengkel, sampai di rumah kita nggak senyum sama ibu kita tersinggung, itu udah durhaka itu. Kemudian dari tersinggungnya ibu kita, ibu pergi ke kamar nangis, aku ki salah apa ya, anakku kok meneng wae, biasanya kan salaman, biasanya sok takon-takon, ini kok meneng wae, bali-bali langsung ning kamar, aku salah apa. Kalau kita membuat ibu kita nangis kayak gitu, itu adalah sebuah kedurhakaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan misalnya ibu kita sedang gak enak badan, terus kita menyampaikan begini, ibu kita tuh ngomong, nang tolong aku diantar ke dokter, aku kok rapena, itu sudah sebuah kedurhakaan loh Bapak, kalau kita ngajinya agak serius. Jadi berarti kita tuh nggak peka sama keadaan ibu kita. Harusnya kita itu peka, oh ibu kita nih kayaknya nggak sehat, harusnya ditawarin, ibu sepertinya ibu nih kok nggak sehat ya, ibu mau ke dokter atau obat apotek misalnya, seperti itu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ibu ini harus kita muliakan. Yang kedua, perempuan yang harus kita muliakan adalah istri-istri kita. Dan istri ini luar biasa. Kenapa kok kita harus memuliakan istri kita? Karena istri itu adalah ibunya dari anak-anak kita. Jadi kalau kita galak banget sama istri, ingat-ingat, dia adalah ibunya anak-anak kita. Kalau dia stres, dia nggak bisa didik anak-anak kita. Jadi yang rugi adalah kita sendiri, nanti anak kita nggak kuat gitu. Yang ketiga adalah anak-anak perempuan kita. Jadi anak-anak perempuan kita jaga biar tetap solihah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah saudari-saudari kita. Entah bibi, entah adik, entah Mbak Yu gitu. Ini harus kita muliakan semuanya. Paham Bapak-bapak? Ya. Dan saya sampaikan intinya adalah kita hijrah dari yang keluarganya kurang harmonis, yuk kita harmoniskan. Artinya kita saling paham memahami antara suami istri. Saya tanya yang sebelah sini, artinya suami itu apa toh Pak? Pemimpin. Pemimpin ya, suami pemimpin. Kalau yang sebelah sini apa Pak suami itu? Iya, ini ngajinya santai tapi serius ya. Tak kasih tahu ya.
Suami itu artinya adalah surga abadi milik istri. Itu suami. Surga dunia akhirat, surga abadi milik istri. Jadi surga itu adalah menenangkan, surga itu sesuatu yang indah, surga itu melindungi gitu. Artinya seorang suami itu ketika sudah sampai kita berumah tangga harus sadar saya tidak boleh menyakiti istri saya itu adalah surga baginya, begitu. Soalnya wonten niku Pak Kades, tiang niku nek kali koncone pas ngopi niku jan Masya Allah sumai ra karu-karuan, guyon ngakak ngalor ngidul dongeng ra karu-karuan, seger banget nang warung kopi. Ning giliran bali ning omah galake ra karu-karuan karo bojone. Wonten mboten ngoten niku, Bu? Pengalaman berarti ya. Pengalamannya. Nah, suami itu kayak gitu, Ibu. Makanya suami itu harus pinter. Kenapa kok keluarga banyak yang sering cekcok? Karena definisi suaminya tuh baru tahu hari ini gitu ya. Jadi suami itu adalah surga abadi milik istri. Termasuk suami itu harus paham tentang sifat-sifat istri, Pak. Jadi begini, seorang istri wanita itu kalau saya boleh mengibaratkan ibarat sebuah kota yang cuacanya sangat ekstrim. Dan kita harus siap berada di kota itu. Istri itu adalah ibarat satu kota yang cuacanya sangat ekstrim, yang misalnya pas panas tidak ada mendung sedikit pun, tiba-tiba petir menyambar gitu, tiba-tiba hujan, baru ngobrol sebentar tiba-tiba marah-marah gitu. Istri itu kadang-kadang kayak gitu, memang makhluknya kayak gitu, kita harus paham itu, Pak. Saya itu pernah gini loh, Pak, dengan istri saya ya, ini mumpung istri saya nggak ikut saya ceritakan. Oh, ada anaknya ya. Istri saya tuh dulu gini, pas mau kondangan, Bu, pas mau kondangan tuh istri saya bilang gini, Bah, saya itu, dia bawa jilbab 2, Bah, saya tuh pakai jilbab yang biru atau yang merah marun, kata istri saya. Terus saya bilang, biru lebih sejuk, saya bilang gitu. Tapi merah marun api juga kok, Bah, gini macam-macam. Yo, nek memang api ya merah marun apa-apa. Lu sama ki Islam mau jadi biru lebih api. Ngoten niku, Pak. Nah, terus aku kon piye? Aku biru kok merah marun. Nah, aku senenge biru, tapi nek sampean seneng merah ya ora apa-apa. Akhire kula tanteni nang motor, aku ngenteni nang motor, Bu. Ternyata dia metu saka omah niku malah sing digawa jilbab coklat. Ini perempuan tuh harus kita paham, kita nggak boleh marah-marah, Pak. Wong perempuan itu macake jam 1/4 jam tenan nggih. Apa meneh jilbabe segi 4 ku sok didamon-damoni. Suwi banget itu, Masya Allah. Ngoten niku pun ngilo teng kamar, arak kondangan itu ono jendela niku nggih isih ngilo meneh, arak munggah motor ki ndelok spion Pak Kades. Untuk ke istri itu, Masya Allah. Biyen kula galak saya kira jinak wis paham lah. Pernah kula niku kulineran kali istri niku, Bapak. Kulineran dia ajeng jajan sebuah warung terus tutup. Lah terus kula kan ngomongnya ten iki. Ya wis lah kita ganti warung wae gitu. Tapi ndake enggak gelem, Pak. Medun terus takon sing nang warunge, Mbak, nang opo kok tutup? Ini istri itu kayak gitu tuh, Masya Allah. Terus pernah, ini pengalaman gitu. Pernah istri saya itu ke sebuah toko baju di Jambi itu ya. Jalan-jalan di mall itu. Kemudian ada yang istri saya itu naksir kepada baju yang dia naksirin itu. Tetapi ukurannya nggak pas. Terus dia bilang, yang ukurannya selain ini ada enggak? Oh, enggak ada gitu. Kalau kita laki-laki kan selesai Pak, oh enggak ada berarti pulang ya kan? Tapi kalau perempuan enggak, dia masih tanya, coba cek di gudang, siapa tahu ada gitu. Atau enggak ada, Mbak, ini memang sudah di sini semua, yang ada di sini hanya yang ditampilkan. Terus dia masih tanya, kira-kira kapan adanya gitu? Sepertinya ini lama Mbak, karena ini memang limited edition. Ini sudah stok agak lama. Kalau laki-laki kan sudah selesai, Pak. Perempuan belum selesai, Pak. Ketika pulang dia bilang, mengatakan gini, Bah, alangkah bahagianya yang dapat baju itu. Masya Allah. Dan ini kita harus paham dalam rangka hijrah di tahun 1447.
Ibu bapak yang saya muliakan. Nah, kalau suami adalah surga abadi milik istri, kalau istri apa artinya? Istri itu adalah istana tempat istirahat suami. Jadi istri itu istana tempat istirahat suami. Namanya saja tempat istirahat, namanya saja istana. Tentunya harus meneduhkan dan sebagainya. Maka saran saya, ini nggak ada hadisnya ya, nggak ada hadisnya dan nggak ada yang bilang kecuali saya. Gitu. Kalau menurut saya ibu-ibu itu kalau suaminya telat pulang, itu nggak usah ditanya, Pak, Bapak ini kok jam 9 baru pulang dari mana saja? Itu nggak usah kayak gitu, Bu, diamkan saja. Soalnya kalau ditanya kayak gitu, itu memberikan celah untuk berbohong. Nanti malah bapaknya jadi bohong ngalor ngidul nggak karuan. Jadi udah kalau pas bapaknya pulang, ibu kemudian diem aja. Kemudian jangan langsung ditawarin juga masalah makan minum, pokoknya diam beberapa saat. Ketika sudah santai baru ditawarin mau minum apa, mau makan apa gitu. Paham ibu ya bu? Nah, ibu apa yang saya muliakan, dengan mengerti definisi suami istri, insya Allah di tahun 1447 ini keluarga kita mudah-mudahan sakinah sepanjang waktu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Walaupun keluarga itu Pak, walaupun dikandani kaya opo, ya tetap aja ada masalah. Tapi paling tidak kita bisa menyikapinya dengan baik. Paham ibu? Karena namanya saja rumah tangga. Betul apa betul? Apa maksudnya rumah tangga itu Pak Amin? Rumah tangga itu mesti ada enaknya, mesti ada nggak enaknya. Kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Betul Pak? Betul. Itu namanya rumah tangga. Kalau rumah tangga itu kok enak terus, itu namanya bukan rumah tangga, tetapi rumah makan. Kalau rumah makan enak terus. Kalau rumah tangga ya kadang ada enaknya, kadang enggak gitu. Nah ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya pesan saya yang kedua, yang tadi yang pertama adalah baca sholawat, yang kedua adalah kita hijrah dari hal-hal yang kecil yang biasanya kita itu sering makan pakai tangan kiri, yuk hijrah, saya harus pakai tangan kanan. Kalau kita bapaknya misalnya pulang ke rumah nggak assalamualaikum, ibunya ini harusnya saling menasihati. Pak, awake dhewe kan ini sudah tahun baru, yuk mbok assalamualaikum. Oh, jangan langsung nyelonong wae gitu. Nek jenengan ibu-ibu pulang nggak assalamualaikum, kelalen metu meneh Bu terus salam. Yang gila itu. Jadi demi kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya adalah dipun ngendikaken Pak Kades, Pak RT juga ya, Muharram itu sama dengan suro kalau bahasa Jawa. Gitu oke. Nah, zaman biyen itu Bu, suro niku Muharram niku terkenal dengan angker. Napa mulai mau disampaikan Pak Kades Jumat Kliwon saat ini, jari ini kelumat kelalen. Jumat Kliwon tanggal 1 malam Jumat Kliwon. Jari ini angker, supitan ora wani, membangun rumah nggak mau, ngantenan nggak boleh. Itu biyen ibu, biyen, dan itu bukan dari Islam. Islam nggak ngajarkan kayak gitu. Paham ibu? Halo? Jadi suro atau Muharram ini justru hari-hari yang penuh berkah. Awake dhewe niki kan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berada di bulan-bulan yang mulia dan dimuliakan. Betul Pak? Betul. Jadi Muharram itu, haram itu artinya dimuliakan Bapak Ibu. Jadi bulan Muharram itu bulan penuh berkah, bulan penuh kemenangan dilihat dari sisi agama kita, yaitu agama Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, roti-roti duren-duren roti-roti biyen saiki biyen mungkin isi kaya ngono niku teng Jawa kita gitu oke. Sakniki harus dirubah. Bulan suro bukan bulan angker, bulan Muharram bukan sial, tapi Muharram adalah hari-hari kemenangan. Nun sewu kalau sampaikan beberapa riwayat nih. Yang pertama adalah Muharram itu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Jadi ini hari kemenangan itu Pak. Firaun itu didoyak kali Firaun tuh ngoyak Musa sampai di tepi laut, hampir mau kecekel.
itu Allah berfirman, Musa, pukulkan tongkatmu. Itu akhirnya terbelah lautan. Kemudian zaman Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang-tukang sihir Firaun, mereka menciptakan ular-ular, kemudian Allah berfirman, Musa, lemparkan tongkatmu, gitu ya. Ini kalau kajian tauhid kita, Bapak, ini keimanan Musa itu luar biasa. Jadi nek cara pikirane kula jenengan Bapak Ibu, kudune nek ana ula itu kan bukan dilempar tongkatnya, tapi dipendongke gitu kan. Musa, pukulkan tongkatmu, kan gitu. Harusnya Allah bilang gitu. Kemudian kalau pas mau biar lautan jadi daratan, Musa, lemparkan tongkatmu. Tapi ini kebalik. Tetapi Musa dengan keimanan yang penuh, dia nggak mikir pakai akalnya. Saya akan mengesampingkan akalku. Allah suruh saya pukul tongkat, saya pukul tongkat. Allah suruh saya lempar tongkat, saya lempar tongkat. Inilah kehebatannya, keimanannya Nabi Musa alaihissalam. Itu Bapak. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kan banjir bandang itu selama 40 hari 40 malam. Diselamatkannya Nabi Nuh di banjir bandang itu adalah di bulan Muharram. Jadi dia terdampar di Gunung Judi. Di situ Bapak 40 hari 40 malam banjir bandang, pas di Gunung Judi itu lapar banget. Kemudian tidak ada buah-buahan, tidak ada tanaman-tanaman karena tergenang semua sehingga itu busuk semua. Kemudian ada Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu nyuruh coba cari makanan. Akhirnya di sana ditemukan ada satu buah yang tidak busuk, tetap segar walaupun terendam air selama 40 hari 40 malam, yaitu namanya buah tin. Makanya itu sampai dibuat Wattini wazaitun. Itu Allah bersumpah dengan buah tin, karena buah tin itu luar biasa Pak. Bertahan itu dalam genangan air 40 hari 40 malam itu. Itu terjadi di bulan Muharram. Kemudian taubatnya Nabi Adam alaihi salam itu juga diterimanya di bulan Muharram Bapak Ibu. Taubatnya Nabi Adam. Jadi boleh saya cerita Nabi Adam sebentar? Boleh ya? Nabi Adam itu Bapak diciptakan oleh Allah di surga. Ada sungai-sungai mengalir di surga, ada buah-buahan yang tinggal metik, ada pemandangan indah, makanan-makanan luar biasa di surga. Pokoknya mewah banget. Tapi Nabi Adam itu kesepian, sepi banget. Nah Allah tahu gudah gulananya Nabi Adam itu. Jadi kok nggak ada yang saya ajak bicara ya. Saya kok nggak ada yang bisa saya ajak jalan-jalan menikmati indahnya surga. Begitu Nabi Adam tuh, saya mau selfie nggak bisa gitu. Memang dulu nggak ada selfie ya. Pokoknya kesepian dia. Akhirnya Nabi Adam ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ditidurkan, pulas Nabi Adam tidurnya, kemudian diciptakan Hawa dari tulang rusuknya sebelah kiri. Kemudian setelah itu Nabi Adam terbangun dan melihat perempuan yang sangat cantik, yaitu Hawa itu. Kemudian Adam bilang, siapa kamu? Saya adalah makhluknya Allah yang diciptakan untuk menjadi pasanganmu. Namanya siapa? Hawa. Begitu. Ada dalam riwayat lain disebutkan malaikat tanya, wahai Adam, siapa itu? Gitu. Dia adalah Hawa. Kenapa dia disebut Hawa? Karena dia berasal dari hayy, yaitu yang hidup. Dia itu ngambil tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang hidup. Makanya disebut Hawa. Berasal dari kata hayy. Nah setelah kayak gitu, ini skenarionya Allah ya. Nabi Adam melakukan sebuah kekeliruan, kemudian diturunkan di bumi, di dunia. Dan Masya Allah kalau saya cerita ini saya merinding Bapak. Diturunkan Nabi Adam dalam sebuah riwayat diturunkan di India, di Sri Lanka. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. India dengan Jeddah itu jaraknya adalah 4.500 km. Uni 7 ke Yogyakarta, ya Uni 7 ke Yogyakarta lewat Jambi, lewat lintas timur itu Satparno itu baru 1.365 lah. Itu sampai titik 0 Yogyakarta. Ini 4.500 km. Jakarta Papua itu Bapak itu baru 3.600
kilometer. Wah, Masya Allah. Waktu itu belum ada siapa-siapa, cuman berdua itu. Nangis-nangis itu. Kemudian sambil beristighfar. Robbana ya Robbana, Robbana dzolamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berjalan berpuluh-puluh tahun Pak, baru ketemu di Arafah. Jadi Jeddah itu artinya eyang putri. Makanya Nabi Hawa itu turun di Jeddah yang artinya eyang putri. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, Nabi Adam itu penuh dengan perjuangan, tidak baperan, dia hanya istighfar kepada Allah, kemudian dia nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai anak cucunya juga demikian. Melalui tahun baru Hijriah ini kita nggak boleh meratapi masa lalu. Pokoknya masa lalu sekelam apapun kita nggak usah pedulikan. Yang penting kita toto menghadapi tahun baru ini dengan hati yang bersih, dengan semangat yang bersih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi Muharram itu bapak-bapak bulan keberkahan dan penuh kemenangan. Kalau saya lanjutkan, selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan juga di bulan Muharram. Tobatnya umatnya Nabi Yunus juga di bulan Muharram. Kemudian apa lagi? Kisah-kisah itu tuh. Nabi Ibrahim alaihissalam terselamatkan dari kobaran apinya Raja Namrud itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekayaan, diberi anugerah, diberi kerajaan itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Nabi Isa itu lahir di bulan Muharram, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam itu umur 80 tahun itu baru disunat, itu juga sunatnya di bulan Muharram. Jadi kalau kita di bulan Muharram nggak mau sunatan gara-gara takut sial itu keliru banget. Ini menurut Islam ya, mohon maaf. Kalau yang nggak setuju ya terserah. Tapi saya menyampaikan ala Islam ya. Jadi ala Islam itu bagus Pak. Apalagi kalau masyarakat kita nggak mau punya gawe, coba cek, praktekkan. Jenengan punya mantu lah, malah sing kondangan tambah oke. Wong dong sepi ya kan, orang no saingan gitu Bang Ibu. Jadi kita harus mantep hari ini itu bahwa Muharram adalah sesuatu yang penuh berkah. Mudah-mudahan pengajian ini menambah keimanan kita. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ibu bapak yang saya muliakan, nggak usah percaya yang hoax. Tadi saya bisik-bisik sama bapak ini, sekarang tuh hantunya sudah nggak ada. Dulu tuh kan belum ada lampu, makanya banyak genderuwo gitu kan. Sekarang udah banyak lampunya, jadi nggak perlu ditakutin lagi. Allah udah ngajarkan, ada kalimat-kalimat ruqyah, ada kalimat-kalimat perlindungan. Pokoknya kita yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya tanglet coba Bu. Yang bisa membuat kita bahagia kira-kira siapa Bu? Halo Ibu? Yang bisa membuat, yang ngasih rezeki kita siapa Bu? Allah. Yang ngasih kesehatan kita siapa Bu? Allah. Yang ngasih kelonggaran kita siapa Bu? Yang ngasih umur panjang kita siapa Bu? Yang ngasih kita itu keluarganya ayam tentrem siapa Bu? Yang ngasih surga siapa Bu? Kalau yang ngasih semuanya Allah, maka kenapa kita harus percaya kepada dukun? Kenapa kita harus percaya kepada jimat? Kenapa kita harus percaya kepada yang tidak selain Allah Subhanahu wa taala? Allah itu adalah punya kita. Jadi Ibu, Bapak, hari ini setelah pengajian harusnya kita nggak ngeluh lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, beliau akan mengatakan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menjumpai sesuatu yang beliau nggak suka, beliau mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan dan atas semua kejadian. Nah ini harus kita contoh sebagai umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan afdalu doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ngeluh lagi, Bu. Kita punya Allah. Betul apa betul? Yang tadi disampaikan Pak Kades dulu mudanya bekerja dengan seseorang perusahaan yang beliau tidak Islam atau bahkan mungkin tidak punya agama. Harusnya mereka tuh yang nggak punya agama tuh lah yang ngeluh-ngeluh gitu ya, yang cemas-cemas. Kita punya Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kita tuh maha luar biasa. Ini jenengan apal semua nih, saya bacakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Apa nih? Ini kan populer banget nih. Ali Imran ayat 26. Katakanlah, Allah lah yang punya kerajaan. Allah memberikan kuasa kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah mencabut kekuasaan siapa saja yang dikehendaki. Allah memuliakan siapa saja yang dikehendaki. Allah menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Biyadikal khair, dalam genggamannya segala kebaikan. Betul Ibu? Jadi kita punya Allah, punya Tuhan yang maha dahsyat kayak gitu. Kenapa kita harus pusing? Halo, ini kok jadi tegang semua? Gitu ya Bu, maksud saya itu kita mantap lah keimanan ke Allah itu. Kalau ibu-ibu belum percaya, ayat ini dilanjutkan begini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memasukkan siang ke malam bisa. Tadi siang terang benderang, sekarang menjadi gelap. Allah mampu. Apalagi kalau hanya membuat kita jadi orang sukses, gampang banget bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan malam jadi siang juga gampang. Apalagi kalau hanya menyehatkan kita. Apalagi kalau hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita derita. Gampang banget bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita belum percaya, ayat itu tadi di kelanjutannya adalah Allah menghidupkan yang mati bisa. Mematikan yang hidup juga bisa. Apalagi kalau hanya membuat kita bahagia, gampang banget. Yang penting kita itu berusaha semaksimal mungkin, senantiasa terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Ibu bapak yang saya muliakan, kira-kira di antara kita yang hadir yang paling baik siapa kira-kira? Yang paling baik adalah yang senantiasa memperbaiki dirinya. Jadi masa lalu itu nggak akan direken sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wong misalnya orang kafir selama 70 tahun tiba-tiba dia syahadat gitu ya, masuk Islam, dari dia lahir dari balik sampai 70 tahun itu dosanya habis semuanya kok. Makanya nggak usah sedih masa lalu kita seperti apa, nggak perlu dipusingin lagi. Yang penting di tahun baru ini kita toto semangat, kita akan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan mudah putus asa. Insya Allah kita akan sukses semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sukses itu apa tuh Pak Amin? Di sini saya sampaikan sukses sejati, ya ini biar Bapak Ibu tahu. Di surat Ali Imran ayat 185 disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah ini sukses itu, definisi sukses. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, maka dia benar-benar orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu bapak-bapak, manakala kita udah terhindar dari neraka dan dimasukkan ke surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini husnul khotimah, masuk surga semuanya. Masuk surganya tanpa hisab. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karenanya pesan saya yang terakhir banget.
Ibu-ibu, hikmah dari tahun baru ini adalah hijrah. Jadi kita hijrah dari tahayul yang tadi saya sampaikan itu. Nggak ada hari sial, betul betul. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia gitu. Makanya kita tidak boleh cepat-cepat putus asa. Putus asa itu adalah mereka yang orang-orang tidak beragama. Kita yang beragama tidak boleh putus asa. Saya punya cerita gini Bu, coba ibu bapak didengerin, mau dengerin ibu? Nah, ada seekor kucing, nih ceritanya, sedang santai-santai di rumah, tiba-tiba ada melintas tikus, akhirnya si kucing ini ngejar tikus. Nah, tikusnya ini karena sudah hafal dengan situasi rumah, dia langsung masuk ke kolong kursi, dikejar sama kucingnya, dia pindah ke ruangan tengah, ke ruangan TV. Oh, kejar-kejaran, kucingnya naik ke biped, kejar juga sama tikusnya naik ke biped, dikejar sama kucingnya, langsung masuk ke kamar, dikejar juga, masuk ke gudang, ada kardus, ada kaleng, pokoknya semrawut di gudang itu, tikusnya melipir kayak gitu, kucingnya juga ngejar tanpa kenal lelah. Akhirnya pada ringkasnya si kucing naik ke genteng, ekor kucingnya, tikusnya naik ke genteng. Bukan genteng, tapi di bawah genteng itu apa sebenarnya? Plafon. Kalau tidak ada plafonnya berarti uso. Ini uso itu bahasa Prancis ya. Dia naik ke uso, kucingnya kelelahan. Setelah kelelahan, dia kecewa berat ibu. Kucing ini kecewa berat. Dia melangkah dengan langkah gontai menuju dapur. Kemudian dengan sedih, akhirnya kucing ini ngambil pisau dapur. Kemudian kucing ini bunuh diri. Itu jenengan percaya nggak kalau saya cerita kayak gini? Nggak percaya mestinya kan? Bohong, itu fiktif, amin. Nggak ada kucing bunuh diri itu. Nah, kucing saja itu nggak putus asa Bapak. Kucing itu kalau udah kayak gitu, dia paling jilatin bulunya itu kan, terus nanti cari mangsa lagi begitu. Nah, apalagi kulon jenengan sing beragama, sing beragamanya juga agama yang paling benar. Oleh karenanya kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa, yang penting kita gerak saja. Al-harokah barokah, yang penting kita gerak, nggak usah nunggu hasil, nanti hasil diserahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak boleh putus asa. Dan salah satu kunci kegagalan itu Bapak Ibu, ini mumpung tahun baru saya sampaikan, kunci kesuksesan itu banyak banget, tapi kalau kunci kegagalan itu satu saja. Apa itu Pak Amin? Kunci kegagalan itu adalah istirahat sebelum lelah. Nah, istirahat sebelum lelah. Ya, alhamdulillah. Nih, kita tuh kadang-kadang kan sebenarnya belum lelah, dereng capek, tapi istirahat. Ini yang remaja-remaja ini banyak tugas, tapi sebenarnya belum ngantuk, tapi dia rebahan. Kipas angin dihidupin, pakai kacamata hitam, lampu dimatikan, ya udah tertidur lah. Itu nggak akan sukses. Secerdas apapun, sekreatif apapun, kalau bekerja segiat apapun, tapi kalau sering istirahat sebelum lelah, ya sebelum lelah maksudnya, istirahat sebelum lelah, maka kesuksesan akan jauh bisa didapatkan. Jadi muslim itu harus kuat, harus sukses dunia dan akhirat. Maka jangan sekali-kali istirahat sebelum lelah. Alhamdulillah, ini sebenarnya saya batuk-batuk, mohon maaf. Ini saya senang banget bisa ketemu Bapak Ibu semuanya pas Ustadz Rewan, Haji Ustadz Rewan ini nelpon. Setelah itu ada 3 yang mengundang saya, Pak Kades, memang rezekinya kita ketemu di sini ya. Ada di Tebo, ada yang ngundang sama di madrasah tetapi tahun barunan, yang satu lagi tausiah tentang akikoh. Nah, alhamdulillah sudah kedahuluan Pak Haji sehingga kita bisa di sini. Dan pesan saya yang pertama, banyak sholawat, terus kita hijrah, kemudian kita kokohkan keyakinan kita, Allah lah yang maha memaksa. Walaupun kita berstrategi bagaimanapun, kalau Allah belum mau ngasih tetap aja nggak bisa kita dapatkan. Betul apa betul? Maka di sini juga terakhir banget ya, mohon maaf ini terakhir saya sampaikan, saya pernah lihat tulisan di truk, di bak truk belakang itu ada tulisan begini Bapak Ibu, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah itu, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu tulisan itu bener apa bener Bu? Bener apa salah Bu? Tulisan itu salah banget. Tulisan itu bikin kita ateis loh Bu. Usaha tidak
mengkhianati hasil. Ini bahasa-bahasa korun itu. Korun itu kan gitu. Korun kamu zakat lah gitu. Oh, bagaimana mungkin saya mau zakat ini dari hasil usahaku sendiri kan gitu ya. Jadi di truk itu ibu besok kalau ibu pernah lihat nggak kayak gitu ya? Jangan-jangan pernah juga. Itu di bak truk Pak, usaha tidak mengkhianati hasil itu adalah sebuah kesombongan yang luar biasa. Lo buktinya awalnya dewi ini kerja tenanan, pakai strategi yang bawa ilmu, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah apa pernah? Artinya Allah saja gitu loh. Allah saja, termasuk hari ini kita hadir di sini ini juga karena Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah. Jadi jangan ditiru Ibu nggih. Ini pun saya kira jangan ditiru. Jangan ditiru yang tulisan itu. Usaha tidak mengkhianati hasil itu adalah sebuah tulisan yang salah. Mbah sapa sing nulis pertama kali ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari terselipnya, terjerumusnya kita secara pelan-pelan, karena dunia ini menginformasi kayak gitu Pak. Makanya harus ditanyakan, Pak, ini kok saya tuh senang dengan tulisan kayak gini, tetapi ini kok apa ya? Bener apa enggak ya? Harusnya kayak gitu. Karena sekarang di medsos, di truk-truk itu banyak banget tulisannya kreatif sebenarnya sih, cuman sangat-sangat riskan jikalau itu ditelan mentah-mentah. Ibu Bapak yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena sudah malam dan saya sangat senang sekali hari ini kita bisa bermuhasabah. Saya pesan juga mulai hari ini yuk kita sholat malam. Ibu tidurnya kurangi yuk. Sholat malam itu 1 rakaat nggak apa-apa. Tadi saya sampaikan baca Al-Quran 1 lembar setiap hari itu lebih bagus daripada baca Al-Quran 3 juz tetapi 3 bulan nggak baca lagi. Sholat malam 1 rakaat saja, witir saja, 1 rakaat sholat witir, tapi terus setiap malam itu lebih baik daripada sholat sebanyak-banyak rakaat tetapi 3 bulan nggak sholat misalnya gitu. Dan sholat witir itu Bapak Ibu boleh dilakukan setelah sholat isya. Jangan sholat di musola Al-Hidayah, sholat isya, terus ba'diyah isya, terus langsung witir 1 rakaat, cukup lah. Gitu loh. Ini saya sampaikan yang terendah dulu saya ngandani saya juga, ngandani kita semua, paling tidak dalam 1 malam itu adalah sholat namanya sholat witir 1 rakaat. Nah syukur-syukur bisa lebih nanti. Ibu Bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan kula jenengan kagolong tiang-tiang ingkang seneng ngaji, kemudian pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah, selamat dunya akhiratipun. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin.